Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are in good condition and Allah will bless you today. Okay, student, do you know what day is today? Yes, correct. Today is Wednesday. And then, what will happen tomorrow? Wah, ini pasti senang nih, karena besok kita ada kegiatan apa ya? Libur sekolah. Kira-kira liburnya tentang apa? Kenapa sih kita libur? Ah, now today we will commemorate Isra and Mi'raj. Oke. Sekarang sudah ada special guest. His name is Ustaz Kunkun Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okay. Students, Ustaz Kunkun will talking and sharing with us about all of the story of Isra and Mi'raj. Okay, before that, let's we know about Ustaz Kunkun. Okay, Ustaz Kunkun itu seorang trainer motivasi ya saja. Ya. Subhanallah, pengalamannya sudah banyak sekali. Pendidikannya itu S1 di Dharma Negara Bisnis dan Informatik School. Juga guys, Ustaz Kunkun ini jago di bahasa Arab karena selain di Bisnis School, Ustaz Kunkun juga pernah di Ma'had Imarat. Jadi sekarang Lugha Arabiyah main ya. bisa berbahasa Arab nih. Nanti kita akan belajar juga lah. Nanti ke depan kita akan bagaimana berbahasa Arab dengan baik dengan Ustaz Kunkun ya saja. Nah, tapi sekarang Ustaz Kunkun itu banyak kesibukannya luar biasa sebagai training public speaking yang mau bisa ngomong di depan khalayak ramai. Bisa belajar sama Ustaz Kunkun. Kemudian non formalnya juga ada di Pondok Pesantren Darul Tauhid tadi. Alhamdulillah. Kemudian ini juga nih luar biasa sekali. Sudah pebisnis tadi ya. Kemudian bahasa Arabnya bagus. Kemudian trainer juga. Satu lagi nih, Ustaz Kunkun pernah ikut karantina nasional sebulan hafal Al-Quran. Luar biasa. Nanti Hafiz juga ya tentunya. Oke, students, tanpa menunggu lama lagi kita akan dengarkan penjelasan dari Ustaz Kunkun mengenai Isra dan Mi'raj. Silakan Ustaz Kunkun. Baik, terima kasih Mr. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihirul alamin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kesempatan siang ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada adinda semua yang hadir di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita mengikuti salah satu kegiatan kita yang dimana kegiatan ini mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Baik adinda semua, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Walaupun berada di rumah gitu ya, kemudian berada di kamarnya masing-masing, tapi mudah-mudahan siang hari ini adinda semua semakin sehat, kemudian semakin semangat. Kenapa? Karena hari ini kita akan berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat, mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Baik adinda semua, alhamdulillah soleh dan solihah. Siang hari ini kita akan berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum Isra dan Mi'raj adinda semua, bahwa kita ketahui Nabi Muhammad SAW hanya sebagai seorang manusia biasa yang kemudian Allah angkat derajat yang Allah muliakan dengan berbagai macam tingkatan yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang kemudian Allah uji, yang Allah berikan cobaan-cobaan dalam kehidupannya. Tentu sebagai seorang manusia
Kadang-kala Rasulullah kemudian mendapatkan kesedihan, kadang-kadang mendapatkan ujian, musibah. Nah, salah satunya adalah sebelum Rasulullah SAW diisrokan dan kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menguji. Kita sebut dengan Amul Huzni. Apa? Itu adalah tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena di tahun itulah kemudian Rasulullah mendapatkan berbagai macam ujian yang begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Seorang Rasul yang mulia, seorang Nabi yang kemudian Masya Allah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tahun itu diberikan ujian yang begitu banyak. Di tengah dakwah yang dipimpin oleh orang-orang kafir ketika itu, yang kemudian mendapatkan perlawanan, mendapatkan hinaan dan cacian dan segala macamnya, di tahun itu pula kemudian Allah mengangkat, Allah kemudian mengambil kembali salah seorang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang pertama yang diambil oleh Allah, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah itulah pamannya. Siapa? Itulah paman yang menggantikan sosok ayah. Dikarenakan Rasulullah sebelum dilahirkan sudah ditinggalkan oleh ayah anda tercintanya. Maka hadirlah Abu Thalib sebagai seorang paman yang ketika itu pun menjadi sosok ayah yang membantu, yang kemudian menjadi figur, menjadi tauladan, menjadi obat dari kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ingat bahwa Nabi Muhammad itu senantiasa diganggu, kemudian bahkan dihinakan, bahkan dilempari oleh batu. Tapi kemudian ketika hadirnya pamannya, seolah-olah kesedihan itu sedikit hilang, sedikit berkurang. Dan ketika itu, Masya Allah, Allah kemudian mengambil kembali sang paman untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama orang yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, adinda semua, setelah pamannya diambil juga salah seorang yang kemudian menjadi teman hidupnya, teman hidup Nabi Muhammad SAW, Bunda Khadijah, yang bukan hanya sekedar menemani Rasulullah SAW, yang bukan hanya sekedar kemudian menjadi teman perjuangan Rasulullah SAW, semua dilakukan oleh Bunda Khadijah. Cintanya diberikan oleh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harta benda yang begitu banyak diberikan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk supaya Rasulullah bisa berdakwah, untuk mudah menyampaikan kebenaran kepada kaumnya ketika itu. Tapi Masya Allah, Allah kemudian mengambil dua sosok yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itulah pamannya dan kemudian itulah istrinya. Maka adinda semua, soleh dan solehah, betapa hari ini orang yang hebat itu adinda semua adalah orang yang kemudian terbiasa dengan kepahitan, terbiasa dengan ujian, terbiasa dengan kemudian cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya. Ingat bahwa adinda semua, ketika adinda melihat ada rumput yang tumbuh di tanah yang gembur, di tanah yang basah, itu mudah untuk dicabut. Tapi hebatnya adinda semua, ketika ada rumput yang tumbuh di tanah yang kering, bahkan di bebatuan, itu susah untuk dicabut. Artinya setiap ujian yang datang kepada kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu cara Allah untuk membuat Rasulullah kuat. Kemudian Rasulullah menjadi pribadi yang hebat karena amanah dakwah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Maka diambillah kemudian dua orang ini. Selain daripada itu adanya semua, Allah ingin bahwa tidak ada tempat bergantung sedikit pun, tidak ada tempat untuk meminta apapun itu namanya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi selama ada Khadijah, Bunda Khadijah, kemudian selama ada pamannya, Rasulullah ada sedikit menggantungkan dirinya kepada dua sosok ini. Tapi ketika itu Allah ingin bahwa semua ujian itu menjadikan Rasulullah SAW tidak ada seorang pun, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memberikan pertolongan, tempat bergantung. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita semua hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah ya. Sudah satu tahun lamanya kita berada di rumah dengan ujian pandemi ini. Yakinlah bahwa ini adalah cara Allah untuk membuat adinda semua kuat, hebat gitu ya. Pas begitu nanti kita sudah selesai pandeminya, ustaz-ustaz di sini, mister-mister di sini, guru-guru di sini, kemudian melihat adinda semua sudah berubah menjadi sosok yang baru. Sosok yang seperti apa? Sosok yang seperti baginda Nabi Muhammad, yang dia kuat menghadapi ujian, yang dia hebat, dan kemudian yang dia yakin benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang terjadi adinda semua, yakinlah bahwa ini semuanya Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jangan pernah ada kata-kata yang kurang bagus ini, ya Allah kenapa sih kayak gini, ya Allah. Enggak, Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Apapun itu, mau kebaikan, gitu ya, mau keburukan, yang penting adalah
kita menjadi pribadi yang bersyukur dan bersabar. Ya, jadi kalaulah seandainya hari kita mendapatkan ujian, kepanihan, cobaan, maka kemudian kita bersabar. Ya, nah kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, gitu ya, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tingkatkan kualitas sabar, kemudian kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teringat dengan kisah Kabayan, ya, Kabayan adalah sosok yang fenomenal di tataran Sunda ini. Kenapa? Karena dia pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Suatu ketika gitu si Kabayan ini, suatu ketika Kabayan ini membeli motor baru. Dia menggunakan motor yang baru, bagus banget motornya. Kayak sampai ke rumah, dia lupa si kunci motornya disimpan di motornya. Dia menjumpai istrinya, namanya Itel, istrinya kata Itel, wah Kabayan, kenapa engkau begitu bahagia? Tuh, alhamdulillah, saya ini mendapatkan motor baru. Mana Kabayan motornya? Maka mereka berdua berjalan keluar. Apa yang terjadi adinda semua? Ternyata pas begitu dia motornya tidak hilang motornya. Masya Allah ketika itu. Tapi Kabayan senantiasa tersenyum indah gitu kepada istrinya. Kenapa Kabayan tersenyum? Ya alhamdulillah motor saya hilang. Kenapa alhamdulillah? Ya alhamdulillah saya sudah turun dari motor itu katanya. Jadi kebayang kalau seandainya dia berada di motor, jadi bukan motornya saja yang hilang, tapi dengan si Kabayan. Nah itu semua Mas saya mengajarkan kepada kita. Iya sayang, kita bersyukur pada Allah, kita bersabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Nanti kemudian supaya Allah mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hari ini apapun yang terjadi, ini yang terbaik ya. Wajahnya senantiasa bahagia, ya. Nih dikarenakan pakai masker kelihatan wajah bahagia nih. Tapi saya yakin adinda semua yang berada di rumah senantiasa bahagia. Ya walaupun kamar, rumah. Tapi jadilah adinda yang senantiasa bahagia. Kenapa? Karena Allah memberikan yang terbaik. Nah, kita kembali adik semua bahwa di tahun itu, Masya Allah, Rasulullah yang sangat kita cintai, Rasulullah yang kemudian saat kita ingin berjumpa dengannya, mendapatkan ujian yang begitu hebatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan keadaan indah, memberikan hadiah teristimewa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini adinda semua kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz, apa sih Isra? Isra itu adinda semua itu adalah perjalanan, ya, perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini perjalanan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Dari Nabi Adam sampai nanti kiamat tidak akan pernah ada orang yang bisa melaksanakan perjalanan seperti ini. Kenapa? Karena ini perjalanan begitu hebat, begitu keren, begitu luar biasanya. Kenapa luar biasa? Karena Rasulullah SAW ini melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Ini jaraknya jauh banget. Jadi kalau adinda semua yang pernah umroh gitu ya, yang pernah kemudian berjalan-jalan, pernah safar ke Palestina, ini perjalanannya jauh. Kalau dihitung sekitar 1.500 km lebih lah ya. Ini pada bulan-bulan kalau zaman dulu zaman Rasulullah belum ada bis seperti sekarang, belum ada mobil, belum ada transportasi. Ini jauh sekali dari Mekah sampai ke Palestina. Tapi hebatnya nanti adinda buka di dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah memperjalankan subhanallah yasra bi amrihi laila. Jadi dalam satu malam, Masya Allah, hebat ya. Allah memperjalankan Rasulullah SAW dari Mekah kemudian ke Palestina, jaraknya begitu jauh, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti gitu ya. Maka Palestina jauh banget. Dan hebatnya itu hanya satu malam saja. Tentunya pertanyaannya, kok bisa ya Rasulullah melaksanakan perjalanan satu malam? Bisa. Kenapa adinda semua? Karena yang berjalan bukan Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang memperjalankan, ada yang kemudian memberikan kekuatan, memberikan fasilitas sarana, itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina. Jaraknya jauh sayang, begitu jauh ya. Dan ingat lagi semua, semakin cepat perjalanan itu hantamannya akan semakin besar ya, tekanannya semakin keren. Jadi kalau adinda semua lihat ketika ada orang yang sedang melaksanakan lomba balap mobil gitu, F1, itu kan semakin cepat dan tanya pada drivernya, itu semakin cepat perjalanan, itu semakin hebat hantamannya, semakin hebat tekanannya. Itu hanya beberapa puluh kilometer per jam. Ini Masya Allah bukan puluh kilometer per jam lagi, tapi persekian detik itu bisa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa bisa? Adinda semua, karena yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dari Mekah kemudian ke Palestina. Itu adalah Isra. Jadi perjalanan Rasulullah dari Mekah kemudian ke Palestina
Kemudian selepas sampai di Palestina, maka kemudian Allah mengangkat Rasulullah SAW yang disebut dengan Mi'raj. Nah, jadi kalau Isra itu adalah dari Mekah ke Palestina. Nah, sekarang Allah kemudian mengangkat dari Palestina ke mana? Dari Palestina kemudian Allah angkat menembus langit, menembus batas semesta yang Masya Allah. Kalau kita melihat semesta itu kan begitu luas ya. Ada 7 langit yang kemudian ditembus oleh Rasulullah SAW. Ada atmosfernya, ada bintangnya. Tentu kita tidak akan pernah bisa membayangkan seperti apa perjalanannya. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan yang Allah izinkan, yang Allah berikan kesempatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, keren banget ya. 7 langit dilewati dan segala macam bentuk rupa di alam semesta ini, dan hebatnya Masya Allah. Kemudian perjalanan itu sekali bisa disampaikan bahwa Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, sekarang ke Mi'raj ada semua ya. Jadi Rasul itu naik gitu ya. Kemudian di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Nuh, kemudian di langit yang kedua berjumpa dengan nabi-nabi yang lainnya, menyampaikan sholawat dan segala macamnya, dihantarkan sama malaikat Jibril, sampai kemudian bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjumpaannya kita tidak tahu seperti apa, hanya Allah yang mengetahui seperti apa yang kemudian perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kado hadiah indah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadiahnya? Itulah berupa salat. Ya, salat yang kemudian Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, hadiah indah, kado spesial yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konon katanya di semua, ketika Rasulullah mendapatkan amanat dari Allah berupa sholat ini, awalnya itu 50 waktu. Jadi kebayangnya kalau seandainya ketika itu Rasulullah kemudian tidak menyampaikan pada Allah, ya Allah berat banget 50 waktu, ya Allah, kenapa? Karena awalnya 50 waktu. Kan gak kebayang kita sholat 50 waktu, ya sehari 50 waktu. Baru bangun udah sholat, setelah makan sholat lagi, baru main bentar udah sholat lagi, karena gak kita sholat nih. Masya Allah. Tapi ketika itu Rasul mendapatkan 50 amanah 50 waktu sholat, dan ketika turun berjumpa dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Nabi Musa, aku mendapatkan amanah dari Allah, amanahnya adalah sholat. Berapa kali? 50 kali, kata Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, sampaikan kepada Allah, minta dikurangi. Kenapa? Karena tidak akan pernah kuat. Umatku saja Bani Israil tidak kuat mendapatkan yang seperti itu. Maka minta keringanan kepada Allah supaya sholatnya dirubah bukan 50 waktu. Maka Rasulullah kemudian menjumpai Allah kembali. Ingin apa? Supaya sholatnya dikurangi. Maka dalam riwayat disampaikan bahwa adanya semua Rasulullah minta izin pada Allah, ya Allah, umatku nggak akan kuat, ya Allah, kalau 50 waktu. Maka diberikan keringanan apa? 5 kali, dipotong 5 kali jadi 45. Berjumpa lagi dengan Nabi Musa, berapa yang Muhammad? 45. Nggak akan kuat, umatmu nggak akan kuat, dimiliki Allah nggak akan kuat. Maka berjumpa lagi Allah, dikurangi 5 jadi 40. 40 pun ketika berjumpa dengan Nabi Musa, berapa yang Muhammad? 40 ya Nabi Allah, tidak akan pernah kuat. Sampaikan kepada Allah, balik lagi pada Allah, tidak akan pernah kuat. Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah bolak-balik menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada titik di mana Allah memberikan hadiahnya, hal spesialnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat itu hanya 5 waktu ya, dan tidak semua rumah seperti yang sudah dilaksanakan ya, dan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, itu adalah hadiah hal spesial yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian kata Rasulullah, aku diberikan amanah untuk menyampaikan kepada umatku 5 kali waktu sholat, dan setiap waktu dikelilingi 10. Jadi hampir sama dengan 10 kali 5, 50 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya semua, sholat ini adalah hadiah spesial yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk supaya Masya Allah hari ini yang sholatnya rajin gitu ya, yang sholatnya keren. Lihat kata Rasulullah, siapapun yang hari ini sholatnya keren, sholatnya rajin, maka kemudian Allah akan mengangkat derajat orang yang hari ini sholatnya tidak pernah dia tinggalkan, sholatnya senantiasa tepat waktu,
ini adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadirin semua, saudara saudara, ada spesial tadi yang indah di Isra dan Mi'raj ini adalah sholat. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, sholat ini adalah sebagai penghambaan kita pada Allah. Jadi pas begitu kita sujud, masya Allah, tidak. Jadi ada satu gerakan sholat yang ini semua hampir semua bagian tubuh ada sekitar 7 anggota tubuh yang semuanya menempel ke tempat sujud. Itu ketika sujud dari semua. Dan hebatnya, mohon maaf, pas begitu kita sujud ini, mohon maaf, bagian tubuh belakang kita itu di atas, kepala itu kemudian di bawah. Artinya bahwa tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua yang berdiri, Ustaz memang kan keren banget, saya kan pintar. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepintaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz memang kan kaya raya. Enggak. Kenapa? Karena kekayaan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin semua, ayo sama-sama yuk di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah di sini besar-besar kita mengingatkan, ayo hadirin semua kita sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang pertama yang kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo hadiah yang pertama yang kemudian Allah berikan kepada kita semua oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj semua adalah sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau hari ini yang masih malas sholatnya, bangun. Apalagi pas begitu sholat subuh ya, agak berat. Tidak, insya Allah ya. Kalau yang soleh dan soleh insya Allah pas begitu sholat dia akan tetap semangat. Dia akan bangkit untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Ya, kata Rasulullah, sholat yang terbaik yang pertama adalah awal waktu. Jadi pas itu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung segera kemana? Ke kamar mandi. Ngapain? Untuk berwudu. Wudu dengan wudu yang terbaik, ya, wudu yang terbaik. Kenapa perhatikan wudunya saya? Dikarenakan kalau wudunya nggak baik, wudunya kemudian tidak terperhatikan, maka tidak sah sholatnya. Jadi pertama, ayo perhatikan wudunya. Bagaimana cara membasuh wajah, kemudian bagaimana cara membasuh tangan, bagaimana cara mengusap kepala, semuanya diperhatikan. Ya, semuanya diperhatikan. Nanti belajar lagi bagaimana cara wudu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau wudunya bagus, wudunya keren, insya Allah sholatnya pun keren. Nah, kalau hari ini misalkan kita wudunya nggak bagus, kadang-kadang wudu itu cepat banget, set sudah beres kan dia wudunya. Itu hati-hati saya. Kenapa? Karena ketika wudunya nggak bagus, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, maka diri semua, ayo sholat tepat waktu saya, sholat tepat waktu. Ya, kalau bisa menggunakan pakaian yang paling bagus ketika sholat. Jangan pas begitu sholat menggunakan pakaian yang apa adanya, gitu ya. Bajunya kemana saja, compang-camping gitu ya. Enggak, anak yang baik, anak yang soleh. Kenapa? Karena pas begitu sholat, kita sedang apa? Kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan adik semua pas begitu sholat menggunakan baju yang bagus, menggunakan wangian kalau ada ya, menggunakan baju koko dan segala macamnya. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita berjumpa dengan zat yang telah menciptakan kita. Jadi gunakan yang terbaik. Nah, yang kedua dinasihatkan selain dari tepat waktu, nah kalau bisa nih adik semua sholatnya dalam keadaan berjamaah. Nah, kalau di rumahnya kan ada ayah dan bunda tuh, ada kakak, kemudian ada adik kita, sebelum sholat ajakin, kita sholat dulu deh. Nah, adiknya nanti jadi imam, hari ini kelas 6 ya, kelas 5 jadi imam. Masya Allah, kan indah rumah kita, depannya itu imam adalah adik semua, di belakang itu adalah adik-adik kita di rumah masing-masing, kemudian berjamaah. Masya Allah, orang tua kita akan bahagia, rumah kita akan penuh dengan keberkahan. Kenapa adik semua? Dikarenakan ketika sholat kemudian berjamaah diisi dengan jamaah sholat, walaupun hari ini ada yang sebagian belum ke masjid ya, maka adik semua ayo di rumah masing-masing tetap berjamaah. Kalaupun ada yang sudah bisa sholat di rumahnya masing-masing atau di masjidnya masing-masing, ayo ke masjid gitu ya, dengan menjaga protokol kesehatan dengan ayahnya, dengan kakaknya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan derajat yang lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah kan indah gitu ya, masya Allah berjamaah. Nah, yang ketiga adik semua, sholat itu bagaimana kata Rasulullah? Diusahakan untuk khusyuk. Khusyuk itu ketika sholat kita bukan tidak ingat apa-apa ya. Kalau tidak ingat apa-apa itu tidur namanya. Jadi begitu sholat dia tidur ya. Tidak, tapi pas begitu sholat kita kemudian kalau bisa memahami bacaan ketika kita sholat. Maka masya Allah orang yang sholatnya bagus,
orang yang sholat tepat akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat waktu adik semua, kemudian berjamaah, kemudian khusyuk, insya Allah menjadi pribadi yang muflih, pribadi yang kemudian beruntung, pribadi yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hari ini, siapapun adik semua yang pernah meninggalkan sholat, kalau Ustadz kemudian sering mengumpamakan sholat itu seperti ada ini lah ya. Nah, seperti ini. Ustadz pegang nih, sholat ini ada rukun Islam. Nah, rukun Islam kan ada 5 ya. Ada rukun Islam itu ada 5 saja. Sholat, kemudian apa lagi? Zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Nah, ini adalah Islam kita, ini adalah Islam kita. Nah, Ustadz pegang nih Islamnya. Kamu dipegang seperti ini. Nah, ketika dipegang, kemudian ini kepegang banget. Islam kita kokoh, Islam kita kuat, hebat Islam kita. Nah, Ustaz pernah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas nih satu, masih kepegang Islamnya? Pegang dong. Ya kenapa? Ada 4 di sini. Nah, sekarang ada orang yang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji misalnya. Yang kelima, dilepas ini. Masih kepegang Islamnya? Masih. Yang keempat apa? Yang keempat, kemudian orang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa kenapa? Karena ada sakit, gitu ya. Ada yang hamil, dia tidak puasa. Apa satu? Masih kepegang? Masih. Nah, yang ketiga tidak syarat, misalkan dikarenakan miskin, apa sampai satu? Masih kepegang Islamnya? Masih saya. Tapi hari ini kalau adinda semua soleh meninggalkan sholat di rumahnya masing-masing, gitu ya, tidak memperhatikan sholat dan dilepas satu nih, lepas satu, ini akan jatuh deh. Jatuh seolah-olah kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat, pas sholat itu adalah tiangnya agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat kata Rasulullah seperti meruntuhkan, menghancurkan tiangnya agama, maka Islam itu akan hancur. Kenapa? Karena waktu sholat kemudian kita tinggalkan, sholat kita tidak perhatikan, seolah-olah kata Rasulullah kita telah menghancurkan agama kita. Jadi ayo semangat hari ini, semangat sholat, kalau bisa ajak ya bunda kita untuk sholat di rumahnya masing-masing. Insya Allah nih kata Rasulullah, barang siapa anak yang saleh dan salihah, yang dia kemudian taat pada orang tuanya, ya, kemudian dia melaksanakan sholat tepat 5 waktu di rumah ataupun di masjid, gitu ya, berjamaah, khusyuk, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Ya, Allah akan memberikan kebahagiaan bukan hanya sekedar di akhirat saja kebahagiaannya, tapi di dunia pun Allah akan memberikan kebahagiaan. Lihat orang yang sholat wajahnya itu bergembira, orang yang sholat wajahnya senantiasa bercahaya. Kenapa? Karena senantiasa dibasuh dengan wudhu. Ya, walaupun wajahnya biasa-biasa saja, gitu ya, tapi pas begitu berwudhu ini akan bercahaya. Kebayang ya, setiap sehari itu dibasuh wajah kita 5 kali, minimal 5 kali ya. Belum sholat duha, belum sholat tahajud, masya Allah, maka anak yang salehah kelihatan wajahnya ini bercahaya, dan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Adinda semua saleh dan salehah, maka gitu ya, Ustaz hari ini menyampaikan bahwa hadiah indah Isra dan Mi'raj ini, ayo kita bersama-sama jaga sholat kita ya di rumahnya masing-masing, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi tidak ada alasan saya untuk meninggalkan sholat ya. Apapun hari ini lagi asik nih main smartphone, lagi asik nih lagi main, maka azan berkumandang, maka kita akan bersama-sama kemana menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk sholat tepat waktu. Begitu ini semua mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Isra dan Mi'raj adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, umat Nabi Muhammad SAW, dan spesialnya adabnya adalah untuk melaksanakan sholat. Sholat adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjaga kita, Allah menjaga keluarga kita, dan Allah menunjukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak untuk menatap wajah Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, saya yakin siapapun yang hari ini dia pasti merindukan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Asyurukum syukran katsiran wa bihamdikum, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Terkumpul luar biasa. Tadi ternyata begitu ya. Kejadian Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu merupakan hadiah ya, penghibur dari Allah. Luar biasa sekali. Ya, students,
seperti itu story-nya Ustaz. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Waktu itu kan sebelum tadi kami itu ada sebelum Isra Mi'raj itu ada namanya Abu Husni ya. Abu Husni. Nah, ketika Abu Thalib sama Siti Khadijah itu apa? Kira-kira sama nggak sih Nabi Muhammad itu nangis mulu kayak gitu, sama nggak sih seperti manusia biasa itu kalau translate? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adanya semua, seperti yang Ustaz tadi sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Jadi seperti di surat Al-Kahfi ayat terakhir itu, qul innama ana basyarun mithlukum, bahwa aku ini adalah manusia biasa. Ketika ditinggalkan oleh orang yang dicintai sama beliau, ketika kemudian nangis bersedih, Rasulullah bersedih, ya, tapi sedih yang biasa-biasa saja. Sedih yang tidak berlebihan gitu. Kalau zaman sekarang kan sedihnya wah gitu yang berlebihan. Nah, Rasulullah tidak. Sedihnya berontak ice cream sampai 3 hari 3 malam tidak makan misalkan ya, atau tidak tidur. Nah, tidak seperti itu. Karena selalu ada manusia biasa sedih, biasa sedih gitu ya, menitikkan air mata. Tapi ya Rasulullah adalah manusia yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan itu kemudian tidak menyampingkan bahwa itu adalah takdir yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika ditinggalkan oleh sahabatnya, gitu ya, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, Nabi Muhammad sedih, tapi sedih yang biasa-biasa saja, gitu ya, tidak terlalu sedih, bahkan tidak murungnya berhari-hari, tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak. Rasulullah manusia biasa, tapi ingat bahwa Rasulullah adalah sosok manusia yang masya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang di luar seperti seorang nabi gitu. Sedih, frustasi, tidak, stres tidak, masya Allah ya. Rasulullah sedih yang sewajarnya sebagai sosok manusia yang kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Luar biasa sekali. Jadi sedih boleh, galau boleh kan ya? Galau ya, juga manusia jadi boleh ya. Jadi tapi tetap tidak boleh berlebihan. Itu ya kuncinya saja. Tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan nih, banyak nih dari anak-anak yang bertanya, dari Mekah ke Palestina kemudian ke laut ketujuh itu dari mana pakai apa ya? Pakai burung terbang atau pakai grab atau pakai apa gitu? Ya, ini sering pertanyaan yang diajukan seperti ini ada semua, bahwa bagaimana sih Rasulullah bisa dari Mekah ke Palestina kemudian menggunakan apa? Apakah menggunakan bis atau pesan Grab gitu ya, atau Gojek? Tidak ya, karena waktu itu kan belum ada aplikasi seperti itu. Maka kemudian Rasulullah di beberapa riwayat disampaikan bahwa itu naik buruk, gitu ya. Buruk itu adalah semacam kendaraan yang Allah berikan, Allah spesialkan untuk Rasulullah, yaitu perjalanannya begitu cepat, kekuatannya begitu luar biasa, dan kita tidak tahu seperti apa. Dia tidak tahu seperti apa kecepatannya, gitu ya. Bahkan kemudian ini terjadi perbedaan pendapat bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas adalah buruk ini itu kekuatannya atau kecepatannya melebihi cahaya. Melebihi cahaya. Kalau cahaya ini per sekian detiknya ribuan kilometer, ini lebih dari cahaya. Jadi sangat mungkin ya, sangat bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena kecepatannya begitu luar biasa. Maka dalam satu malam bisa menempuh jarak yang begitu jauh, kemudian naik ke langit yang ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak harus banyak nanya ini gimana naiknya segala macam ya. Yakin saja bahwa Allah yang memperjalankan Rasulullah SAW dengan makhluk yang bernama buruk ya, kecepatannya begitu dahsyat, kekuatannya begitu luar biasa. Luar biasa. Jadi pakai buruk ya. Siap. Kalau sekarang buruk itu ada pesawat yang buruk ya. Mungkin dari sana ya inspirasinya ya. Boleh jadi Pak gitu. Kemudian terakhirnya Ustaz, sebelum kita menutup acara ini, tips-tips untuk kita bisa sholat dengan khusyuk. Yang banyak nih student juga ya, sholatnya lagi gak khusyuk, mikirin banyak persoalan, apalagi mau TS kita lagi gitu ya. Dan jadi gimana sih cara tips untuk sholat bisa khusyuk? Masya Allah. Sederhana. Nah, bagaimana caranya, tips sederhana supaya kita semua bisa khusyuk ketika sholat ya. Jadi khusyuk itu adalah semua ketika kita sholat, kita hatinya ingat pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, caranya bagaimana? Kan ada yang sholat, begitu sholat, dia pikirannya kemana-mana ya. Ada yang bercuci motor, ada yang ke main game, bahkan kadang-kadang ada yang suka lupa rakaat ya. Seharusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat sholat isya itu. Atau harusnya maghrib 3 rakaat jadi 4 rakaat. Kenapa? Karena tidak khusus sholatnya, melantur kemana-mana. Nah, caranya gimana soleh dan solehah supaya kita bisa khusyuk dan ketika sholat? Yang pertama yang bisa disampaikan, perbaiki wudhunya saya. Jadi wudhunya jangan sampai kemudian kita asal-asalan, ya asal-asalan begitu cepat wudhunya dengan kecepatan yang luar biasa sehingga ada yang tidak ada kecepatan buruk gitu. Sehingga ada yang tidak terbasuh, ini bahaya. Kenapa? Karena nanti ada cara setan untuk menggoda hambanya yang ketika sholat itu wudhunya tidak bagus, tidak baik. Maka perhatikan wudhunya. Jadi wudhunya yang baik, yang sempurna, yang tertib, perhatikan wudhunya. Yang kedua, tadi itu semua 3 saja ya, supaya semua bisa usul ketika belajar usul pun lagi belajar usul. Yang kedua adalah semua pahami, kemudian artikan dari bacaan sholat yang dibaca sama solid saya di rumah ya. Misalkan nih Allahu Akbar, apa sih artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar misalkan. Tapi jangan diucapin sebelum sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar enggak ya. Tapi dalam hatinya masing-masing Allahu Akbar, kita pikir oh Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, Allah itu maha luar biasa, Allah maha perkasa. Kita paham baca sholat kita. Pas begitu kita baca doa kita paham gitu ya. Nanti belajar bahasa Arab supaya apa? Supaya nanti kita tahu apa artinya dari Al-Fatihah, apa artinya dari pas begitu bacaan sujud gitu ya, subhanallah atau subhanallah apa artinya. Nah, insya Allah kalau adinda semua soleh dari solehah sudah sedikit memahami, insya Allah nanti ketika sholat adinda semua soleh dan soleh akan senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga itu semua supaya kita khusyuk, maka pergunakan baju yang rapi, pakaian yang rapi, yang menutup aurat, supaya apa? Supaya pas begitu kita sholat tidak teringat dengan baju kita, ini baju saya bagus ya? Tidak. Menggunakan pakaian yang bagus gitu ya, pahami bacaan sholat dan sempurnakan wudhunya. Insya Allah berikhtiar kita, berusaha kita supaya nanti Allah membimbing kita supaya dalam sholat kita khusyuk, ya dalam sholat kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah alam. Wah, luar biasa. Jadi ya student apa tipsnya yang pertama wudhunya diperbaiki, kemudian pahami bacaan sholat, dan terakhir itu pakaian yang rapi, pakaian yang rapi, yang bagus dan bersih ya. Nah, oke, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz Jazakallah khairan katsiran telah menyampaikan materi yang luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita tahu ya, ternyata Isra Mi'raj itu adalah hadiah bagi Nabi Muhammad, khususnya umumnya bagi kita juga ya, hadiah bagi kita juga ya. Jadi jangan mulai sekarang, jangan lupa sholat, jangan lalaikan sholat, anggap sholat itu sebagai hadiah. Betul saja. Oke, terima kasih Ustaz, jawabannya luar biasa sekali. Jadi seperti itu guys. Nah sekarang mungkin Ustaz ada penutup untuk teman-teman ataupun murid-murid yang ada di rumah, pesan-pesannya enggak, silakan. Baik, soleh dan solehah. Jadi sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu adalah mengangkat derajat seorang yang beriman. Jadi kalau hari ini hadirin saya ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aja kita sholat gitu ya. Kenapa? Karena sholat ini akan mengantarkan kita derajat pribadi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ketika kita sholat diperhatikan tepat waktu dan segala macamnya, maka Allah kemudian mengangkat derajat kita semua ya. Allah mengangkat derajat keluarga kita, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, sehingga apapun yang kemudian nanti dicita-citakan, diharapkan, dimimpikan, Allah akan berikan kemudahan. Jadi salah satu kemudian supaya kita bisa sukses dalam dunia ini adalah ketika kita memperbaiki kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dengan semua saudara soleh yang dapat bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah acara peringatan Isra Mi'raj kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.